Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Fadilah, NPM 194100002. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai keunikan bahasa dari daerah Pemalang, yaitu bahasa Ngapak. Orang-orang pasti sudah tahu, teman-teman sekalian juga sudah pasti tahu bahwa bahasa Ngapak itu yang seperti apa sih? Karena dari dialek dan logatnya sudah bisa dicirikan ya teman-teman. Kalau orang tersebut berasal dari Pemalang, Tegal, Brebes, ataupun sekitarnya, pasti teman-teman sudah akan menyangka bahwa orang ini pasti menggunakan bahasa Jawa Ngapak. Nah, pertama saya akan memperkenalkan nih bahasa sapaan, bahasa dari bahasa Ngapak. Nah, sapaan yang biasanya itu yang paling terkenal itu sapaan aku. Kalau dalam bahasa Jawa Ngapak, aku itu ada beberapa bahasa Ngapaknya. Ada inyong, inyong, terus juga ada nyong. Jadi contohnya seperti ini. Nyong kabare apik, ngono. Terus yang kedua sapaan kamu. Sapaan kamu ini bervariasi teman-teman. Ada kon, kowe, rika, sampean, sampai yang paling halus yaitu jenengan. Nah, bahasa sehari-hari yang digunakan dalam bahasa Ngapak seringkali menggunakan bahasa kowe atau kon. Terus sapaan yang ketiga itu ada kita, kita atau sendirian. Dalam bahasa Ngapak itu dewek, dewekan. Misalkan kita mau kemana hari ini? Berarti bahasa Ngapaknya gini, dewek pan maringin di dina kie gitu. Terus sendirian atau dewekan. Contohnya seperti ini. Aku dewekan di kelas, berarti aku sendirian di kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya bahasa sehari-hari yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya bahasa makan atau kata makan dalam bahasa Ngapak itu ada badong, madang, mangan, muntal, maem yang paling halus. Nah, sehari-hari itu biasanya kita menggunakan bahasa mangan atau madang. Terus yang kedua itu bahasa tuang. Tuang itu misalkan tuangkan air ke dalam gelas. Lah, bahasa tuang dalam bahasa Ngapak itu ada dicor, disiling, disuntek. Nah, kalau bahasa Ngapak itu tersendiri terkenal dengan kol-kolah atau kaknya itu dibaca teman-teman. Kalau bahasa Jawa yang lain kan suntek, t-nya itu berhenti gitu kan ya. Tapi kalau bahasa Ngapak itu enggak, kaknya dibaca suntek gitu. Misalkan kayak dilingno wedang atau kayak disuntekno wedang. Nah, berarti tolong itu tuangkan air seperti itu. Terus bahasa lainnya ada jatuh. Jatuh itu bahasa Ngapaknya ada tiba, meludak, ngejengkang, ngatang-ngatang, kejongkong, kejedak. Itu berbagai macam variasi bahasa Ngapak. Padahal artinya satu, yaitu jatuh. Cuman bahasa itu digunakan berbeda-beda karena situasi jatuhnya yang berbeda-beda. Seperti itu loh teman-teman. Terus yang ketiga itu bahasa kalau. Kalau itu kalau bahasa Ngapaknya angger. Misalkan kalau melakukan ini jangan seperti itu. Jadi bahasa Ngapaknya angger ngelakoken kuwi aja kayak kuwi ngono. Lah, selanjutnya ada bahasa itu atau gitu. Dalam bahasa Jawa lain kan kuwi. Tapi kalau dalam bahasa Ngapak kue. Jadi pakainya aja kayak kue. Jadi jangan kayak gitu atau jangan seperti itu. Nah, selanjutnya ada bahasa loh kok kayak gitu. Bahasa Indonesia itu loh kok kayak gitu. Tapi dalam bahasa Ngapak seperti degen, kan degen, berikan, dengaren. Kita ambil salah satu contohnya yaitu kata kan degen. Berarti kan artinya loh kok kayak gitu. Berarti kan degen sih kayak kue. Berarti loh kok kayak gitu. Terus ada lagi bahasa Ngapak setiap hari. Kalau bahasa Jawa lainnya kan bendino atau sabendino. Tapi kalau bahasa Ngapaknya itu galdina. Lah, bahasa Ngapak ini itu gak ada oo-nya ya teman-teman. Kalau bahasa Jawa lain kan dominan menggunakan o, jokoyo, ojo opo, koyo opo dan sebagainya. Tapi kalau bahasa Ngapak itu tetap pakai a. Misalkan kaya, sega, terus juga kayak tadi galdina bukan dino, seperti itu. Sekian
Sekian dari Alfia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari, NPM 19410032, saunitnya daerah Rembang. Koyong ini. Pure. Pure itu kalau dalam bahasa Indonesia marah. Contohnya seperti ini. Lagi pure tak kowe. Nah, itu ngomongnya. Ada lagi kempropok. Kempropok itu artinya marah. Contohnya gini. Kempropok aku karo kowe. Itu ngomongnya. Ada lagi budrek. Budrek itu artinya bingung. Nah, ngomongnya seperti ini. Lagi budrek aku, aja ganggu aku sik. Nah, gitu. Terus ada lagi cublok. Cublok kuwi jatuh. Artinya jatuh. Ada lagi jupuk. Jupukno. Jupukno artinya kuwi ambilkan. Contohnya kayak gini. Tolong jupukno HP ku nek meja kuwi. Nah, itu ngomongnya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, NPM 19410007. Saya berasal dari Pemalang. Pemalang memiliki bervariasi bahasa, yaitu bahasa Ngapak. Dalam bahasa Ngapak itu terdapat kata-kata yang khas seperti kata anjok. Anjok itu sampai. Butul itu juga sama dengan anjok, sampai. Terus juga ada gagian. Gagian itu cepetan. Ayo cepat, seperti itu. Kencot. Kencot itu lapar. Kalau Rika itu kamu. Nyong itu aku. Mujung, kata mujung itu sama saja dengan rebahan. Terus juga ada kata angger. Angger itu jika. Terus juga ada kata gigal. Gigal itu sama saja dengan jatuh. Saya akan mencontohkan satu kata, yaitu kata gigal. Contohnya seperti ini kalau bahasa Ngapak. Tulung kowe jukotna pulpene aku sing gigal. Nah, artinya itu tolong ambilkan pulpen saya yang jatuh. Itu seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Yulistiani, NPM 19410020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri khas bahasa di daerah saya, yaitu Kota Kendal. Pasti sering menggunakan kata neni dan meni kalau di kecamatan Rawasari wilayah ini. Nah, di wilayah ini misalnya gini, aku ki wingi ki wedi neni. Nah, selanjutnya itu kata poha arti bahasa Indonesia artinya apa iya, seperti itu. Biasanya juga ada kata toto. Arti kata toto itu kalau di bahasa Indonesiain yaitu kata doang. Sekian dulu dari saya. Itu merupakan dialek bahasa atau ciri khas bahasa yang ada di daerah saya, yaitu Kota Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Amri, NPM 19410026. Ini saya akan memperkenalkan bahasa dan dialek dari Kota Jepara. Jadi ngene ciri khas Kota Jepara ki ukiran. Yaiku joko kayu yang sing diukir, sing digawe pernak-pernik. Terus nek makanan ki ono es gempol karo horog-horog. Es gempol iki yang ada gimana tuh, kayak pentol gitu, kayak bakso.
sing dibentuk bunder-bunder gawene kuwi saka tepung. Kalau horog-horog, nah nek horog-horog kuwi gawene saka tepung beras tur diudek, diaduk-aduk, rasanya kuwi kenyil-kenyil gitu loh. Lah kalau horog-horog itu dibuat sarapan kalau tiap hari, kalau tiap pagi biasanya kalau orang Jepara itu. Kalau es gempol itu namanya juga es ya, kadang digawe pas wayah awan-awan ngono kuwi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa makanan khas Jepara, ciri khasnya. Nah, kalau ciri khas bahasa dari kota Jepara itu adalah kata sapa yang biasa digunakan oleh anak-anak muda di sini. Halo, perkenalkan nama saya Asaluvia, NPM 194138, asal daerah dari Pekalongan. Di sini saya akan mengenalkan pada kalian bahasa atau dialek dari daerah asal saya, yaitu Pekalongan. Dialek atau orang Pekalongan bilangnya seperti itu. Seperti kata angup. Angup itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya menguap. Terus ada kata bebelen. Contohnya kalau bebelen itu kalau orang buang air besar tapi itu nggak bisa keluar gitu sih, keras. Itu kalau di daerah saya ngomongnya bebelen. Contohnya gini, kalau ada orang yang bilang ya, ih kue bebelen yo, itu berarti orang Pekalongan, soalnya ngomongnya bebelen gitu sih. Terus ada lagi kata dipenging. Dipenging itu dikasih tahu. Wong bocah kok nek dipenging wi ora ngandelan sih, contohnya gitu. Terus ada lagi kata cemplorot. Cemplorot itu artinya cepet banget. Kue Pak Ari ngendi kok cemplorotnya pok gitu. Terus ada lagi kata ngaeng-ngaeng. Ngaeng itu kayak semacam macam-macam gitu apa ya, pokoknya gitulah. Contoh katanya itu kayak gini, kue Pak Ari ngendi panas-panas koyo iki kok ngaeng-ngaeng Pak metu Pak opo, contohnya gitu. Cukup sekian dialek dari daerah saya, Kota Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Setiano Valdo dari Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan menceritakan sedikit keunikan dialek yang ada di Kabupaten Pemalang. Contoh masing-masing dari dialek tersebut. Versi bahasa Indonesia, apa kabar? Kamu pulang dari Jakarta kapan? Sekarang kerja di mana? Jawaban dari versi ketiga dialek tersebut. Yang pertama, versi Pekalongan. Kabarku apik, aku balik ngomah wis suwe, saiki nganggur tok ngomah. Ciri khasnya menggunakan kata o pada akhir kalimat. Yang kedua, versi Tegalan. Kabarnya ngapik bro, nyen ngomah wis suwe, saiki nganggur tok ngomah. Banyak menggunakan kata bro. Selanjutnya versi Banyumasan. Kabarnya ngapik ra, nyotah ngomah wis suwe, saiki paling nganggur tok ra, biasa ngomah. Banyak menggunakan kata rah pada akhir kalimat. Nah, itu sedikit cerita mengenai keunikan dialek yang ada di Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansat Wijaya, NPM 19410039. Sebutkan ciri-ciri atau ciri khas logat bahasa yang ada di daerahmu. Nah, di daerah saya tuh saya tinggal di Jepara. Nah, di Jepara itu menggunakan bahasa Jawa. Maka saya akan menyebutkan ciri khas atau logat bahasa yang ada di Jepara, yaitu bahasa Jawanya. Nah, jika di bahasa Jawa yang lain menggunakan bahasa Jawa umum, yang lebih dominan pada
kota Jepara ini seperti kata imbuhannya, seperti jika di Pati menggunakan kata leh, imbuhan kata leh, atau misalnya ora aku leh, dene leh. Nah, atau jika misal di Pekalongan menggunakan ora aku re, dene re. Maka di Jepara umumnya menggunakan kata si, ora aku sih, yo dene sih. Nah, itu imbuhan kata si itu ada filosofinya teman-teman. Filosofinya yaitu karena di Jepara orangnya itu rata-rata ambisius, atau jika dia benar ya dia memang harus dibenarkan, itu namanya ambisius. Maka kenapa kok menggunakan si? Karena si itu lebih terlihat seperti kita meyakinkan orang itu bahwa bukan kita atau dia gitu, kalau di imbuhan yang sering umumnya digunakan di kota Jepara. Nah, jika dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Jepara yang digunakan di Jepara ini seperti misal bahasa Indonesia tuang, bahasa Jawa umum jisokne. Nah, kalau bahasa Jawa di Jepara ini rata-rata menggunakan disuntak. Dalam bahasa Indonesia contohnya, aku tidak sempat. Dalam bahasa Jawa umum, aku rak sempet. Dalam bahasa Jawa Jepara, aku rak kober. Nah, sekian dari saya. Saya Ancat Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.